Jelaskan bahwa kejadian perusakan patok itu berdasarkan temuan dan laporan cepat dari Babinsa Desa Sungai Tekam. Laporan terkait adanya alat berat perusahaan sawit Malaysia yang membuat parit dengan telah merusak patok batas negara nomor G531 di wilayah Kabupaten Sanggau. Perusakan patok batas negara tersebut diduga dilakukan oknum karyawan perusahaan kelapa sawit Malaysia pada Selasa sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kegiatan pembuatan parit di batas negara Indonesia Malaysia mengakibatkan patok batas negara dengan nomor G531 terlindas alat berat yang sedang bekerja menggali parit, terang Anton. Menyikapi hal tersebut, kami yang bergabung dalam Serikat Aksi Mahasiswa Nusantara atau Semar Nusantara akan menuntut, pertama, mendesak Presiden Joko Widodo untuk memutus hubungan diplomasi Republik Indonesia dan Malaysia karena diduga perusahaan sawit Malaysia menyalahi aturan. Penganiayaan dan pemerkosaan yang dilakukan warga negara Malaysia terhadap WNI 26 TKW asal Lampung kembali membuat warga Indonesia berang terhadap Malaysia. Masa Aliansi Pemuda Ganyang Malaysia dan Masa Benteng Rakyat Demokrasi atau Bendera menilai tragedi tersebut adalah bentuk dari ketidakseriusan pemerintah Malaysia dalam menjaga hubungan baik dengan Indonesia. Belum kering tinta perundingan, mereka sudah mempermalukan warga negara Indonesia secara tidak beradab. Ini sudah sangat keterlaluan. Kemarin mereka mengambil pulau, mengsengketakan perbatasan, mengaku-ngaku budaya Indonesia, hingga ratusan kali terjadi kasus kekerasan terhadap TKI. Mereka harus dilawan, ujar deklarator Bendera Aldian Napitupulu di markasnya Jalan Diponegoro, Jakarta, Jumat kemarin. Menyikapi persoalan baru yang kembali membuat rakyat Indonesia geram terhadap Malaysia, pihaknya bahkan menyerukan pada seluruh bangsa Indonesia untuk menyingsingkan lengan baju berperang dengan Malaysia. Tidak hanya itu, Bendera juga mengultimatum seluruh warga Malaysia yang ada di Indonesia agar dalam waktu 2 kali 24 jam segera meninggalkan Indonesia. Jika dalam waktu yang ditentukan masih berada di Indonesia, Bendera menyatakan tidak ada satu kekuatan apapun yang dapat menjamin keselamatan mereka di Indonesia. Karena ini masalah nasionalisme dan harga diri yang diinjak-injak, kita harus tegas dalam bersikap. Jangan jadi banci yang lembek. Jika pemerintah dan TNI tidak mau berperang, buka saja baju kebesaran kalian, buka pangkat dan jabatan kalian, letakkan di bawah senjata kalian, berikan ke kami, biar kami yang akan mengganyang Malaysia. Duta Besar RI untuk Malaysia, Hermono, mengingatkan Malaysia sedang menjadi sorotan dunia internasional karena dituduh melakukan praktek kerja paksa. Beberapa perusahaan Malaysia bahkan dikenai sanksi ekspor ke Amerika Serikat akibat tuduhan kerja paksa ini. Kasus kerja paksa diantaranya dalam bentuk tidak membayar gaji, penahanan dokumen, hingga larangan berkomunikasi. Kasus-kasus larangan seperti itu, disebut Hermono, dalam keterangan tertulis banyak dialami oleh pekerja migran Indonesia atau PMI atau TKI. Kasus kerja paksa tidak hanya terjadi di sektor rumah tangga, tetapi juga di sektor lain seperti perkebunan dan manufaktur. Sesuai catatan KBRI Kuala Lumpur selama 2021-2022, selama 2021 KBRI berhasil mengembalikan hak gaji PMI sejumlah Rp2.166.890,63 Rm atau lebih dari 7 miliar rupiah milik 206 PMI sektor rumah tangga.